Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kebijakan dividen. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama di sini ada apa sih kebijakan dividen itu? Dividen itu merupakan pembagian kepada pihak-pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan dan disesuaikan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Sebagian besar pembagiannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam beberapa hal, dividen khusus atau dividen tambahan dapat dilakukan di luar jangka waktu pembagian yang ditentukan. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham ketika perusahaan memperoleh keuntungan yang signifikan dan direksi perusahaan menganggap tepat untuk mengumumkan pembagian dividen tersebut. Lalu di sini ada pengertian dividen menurut para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Baridwan di tahun 1997, dividen merupakan pembagian dari sebuah keuntungan atau laba yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham, yang jumlahnya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Lalu yang kedua ada menurut Jamie Pratt di tahun 2011, dividen merupakan pembagian uang tunai, saham, atau properti kepada pemegang saham perusahaan. Besarnya dividen per saham ditentukan berdasarkan keputusan direksi setiap triwulan. Lalu yang ketiga ada menurut Yuli Komsatu Samrotun di tahun 2015, dividen merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian hasilnya dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan proporsi kepemilikannya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dividen. Dividen yang pertama ini ada dividen tunai. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai. Pemegang saham juga lebih memilih pembagian dividen tunai karena dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk uang tunai. Dividen tunai dibayarkan 2-4 kali dalam setahun, namun dividennya bervariasi tergantung periodenya. Dividen tersebut juga dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada dividen properti. Dividen properti atau dividen barang merupakan dividen yang didistribusikan menjadi dalam bentuk aset. Perusahaan juga umumnya melakukan pembagian dividen dengan cara ini disebabkan karena tidak adanya uang tunai. Hal itu bisa jadi karena uang tunai dari sebuah perusahaan sedang digunakan dalam investasi saham perusahaan lain atau untuk keperluan persediaan. Yang ketiga ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi merupakan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengambilan modal. Perusahaan yang akan memberikan dividen likuidasi umumnya merupakan perusahaan yang memiliki rencana untuk menghentikan perusahaannya seperti joint venture atau perusahaan sedang mengalami kebangkrutan. Yang keempat ada dividen janji hutang. Dividen janji hutang atau bisa disebut dividen scrip adalah dividen yang dibagikan dari perusahaan kepada pemegang saham berupa surat janji hutang. Dalam jenis ini, perusahaan memberikan janji kepada para investornya bahwa akan membayarkan dividen tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Surat janji hutang atau skrip dibuat sebagai jaminan pelunasan dividen kepada para pemilik sahamnya. Lalu yang kelima ini ada dividen saham. Dividen saham atau stok dividen merupakan pembagian dividen yang dilakukan dalam bentuk saham dari sebuah perusahaan untuk para investor. Dalam dividen saham, investor akan mendapatkan peningkatan pada jumlah sahamnya. Namun, apabila pembagian dividen dilakukan karena faktor lain, maka penambahan jumlah lembar pada saham yang beredar akan mempengaruhi harga pasar saham dan berpotensi menjadi turun. Dividen saham bisa sangat bermanfaat bagi pemegang saham jika perusahaan juga membagikan dividen dalam bentuk uang tunai. Artinya, pemegang saham tidak hanya menerima tambahan saham, tetapi juga dividen dalam bentuk uang tunai. Saat menawarkan dividen saham, perusahaan juga biasanya bertujuan untuk menghemat dana perusahaan yang digunakan untuk peluang investasi yang lebih besar dan menguntungkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan saham. Yang pertama di sini ada kebutuhan dana untuk membayar kewajiban.
ketika sebuah perusahaan akan mendapatkan hutang baru atau melakukan penjualan surat hutang untuk membiayai perusahaan, sebelumnya harus sudah direncanakan bagaimana caranya untuk membayar kembali hutang tersebut. Hutang dapat dilakukan pelunasan pada jatuh temponya dengan mengganti hutang tersebut dengan hutang baru. Selain cara tersebut, beberapa perusahaan biasanya sih juga melakukan alternatif lain seperti perusahaan harus menyediakan dana tersendiri yang berasal dari keuntungan untuk melunasi hutang tersebut. Lalu yang kedua ada likuiditas. Likuiditas perusahaan adalah dengan cara mempertimbangkan atau pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Pembagian dividen bagi sebuah perusahaan yaitu uang tunai yang keluar. Hal itu menjadi semakin besar posisi uang tunai dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, maka akan semakin besar juga kemampuan sebuah perusahaan dalam melakukan pembayaran untuk pelunasan dividennya. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan potensi keuntungan yang sangat besar akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk membiayai investasinya. Lalu yang ketiga ada tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut, semakin besar juga kebutuhan akan dana yang membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana untuk membiayainya, perusahaan semakin besar pula keinginan sebuah perusahaan untuk menahan earning-nya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Yang keempat ada keadaan pemegang saham. Apabila sebuah perusahaan kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen umumnya memahami dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat bertindak dengan cepat dan tepat. Ketika hampir seluruh pemegang saham berada dalam golongan high tax dan lebih suka memperoleh capital gains, hal ini dapat membuat sebuah perusahaan mempertahankan dividen payout ratio yang rendah. Lalu yang kelima ada pembatasan hukum. Pembatasan suatu hukum dapat mempengaruhi pembagian jumlah dividen oleh sebuah perusahaan. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke prosedur pembayaran dividen. Yang pertama ada tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman pembayaran dividen atau biasa disebut declaration date merupakan tanggal yang diumumkan secara resmi oleh emiten atau sebuah perusahaan publik mengenai bentuk dan jumlah yang dibagikan serta jadwal pembayaran dividen yang akan dikeluarkan. Lalu yang kedua ada tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan atau biasa disebut dengan record date atau tanggal di mana suatu perusahaan mencatat siapa saja pemegang sahamnya. Pemegang saham yang terdaftar dalam daftar saham perusahaan berhak. Artinya, pemegang saham yang tidak terdaftar atau menjual sahamnya sebelum tanggal pendaftaran tidak berhak menerima dividen tersebut. Yang ketiga ada tanggal come dividen. Tanggal come dividen adalah waktu atau tanggal hari terakhir perdagangan saham untuk para pemegang saham yang ingin memperoleh dividen berupa dividen tunai atau dividen saham dari sebuah emiten atau perusahaan. Selanjutnya ada tanggal ex dividen. Tanggal ex dividen berarti tanggal perdagangan saham dari sebuah perusahaan sudah tidak mendapatkan hak lagi untuk memperoleh dividen. Hal itu menjadikan apabila investor melakukan pembelian pada tanggal ini atau setelahnya, maka investor tersebut sudah tidak bisa memasukkan namanya ke dalam daftar pembagian dividen dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran atau payment date merupakan waktu untuk melakukan pembayaran oleh sebuah perusahaan kepada para pemegang saham yang telah mendapatkan hak untuk menerima dividennya. Dengan demikian, pada tanggal pembayaran ini, para pemegang saham sudah dapat mengambil dividen yang dibagikan sesuai dengan jenis dividen yang sudah ditentukan oleh emiten, entah itu dividen tunai ataupun dividen saham. Lalu masuk ke materi terakhir, di sini ada cara menghitung dividen. Di sini ada contohnya. Perusahaan CV Air Minum mempunyai 1.000 lembar saham. Perusahaan ini berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 500 juta rupiah.
Kebijakan pembagian dividen atau biasa disebut dividen payout ratio, yaitu 40% dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Dengan menggunakan data tersebut, maka cara menghitung dividen pada perusahaan CV Air Minum yaitu, yang pertama di sini kita cari dividen sama dengan laba bersih dikali dividen payout ratio. Di sini kan tadi laba bersihnya itu sebesar Rp500 juta, lalu dividen payout ratio-nya itu 40%, kita kalikan mendapat hasil Rp200 juta. Dividen atau saham yang beredar berarti Rp200 juta per 1.000 lembar saham. Berarti kalau dibagi itu Rp200 per lembar sahamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.